Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan membahas 3 pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 14 sampai tanggal 20 Januari tahun 2024. Kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan mengenal dan cerdas memilih pemimpin berdasarkan Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Yang kedua, mengapa kita harus mengenal dan cerdas untuk memilih pemimpin? Yang ketiga, bagaimana kita sebagai orang percaya atau warga gereja berperan aktif dalam menyukseskan pemilihan umum tahun 2024. Saudara sekalian, mari kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan mengenal dan cerdas memilih pemimpin berdasarkan Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Dalam menjawab pertanyaan ini, kita harus paham dulu apa itu pemimpin. Karena itu kita harus memeriksa kamus bahasa kita. Menurut kamus bahasa Indonesia, pemimpin menunjuk pada 2 hal. Yang pertama, orang yang memimpin. Siapapun ketika dia memimpin, itu disebut pemimpin. Yang kedua, petunjuk. Buku petunjuk atau pedoman. Dalam pertanyaan nomor 1 ini, itu menunjuk pada pemimpin dalam pengertian orang yang memimpin. Pemimpin itu ada karena ada yang dia pimpin. Di dalam keluarga, dia memimpin keluarga, dia adalah pemimpin. Pemimpin itu ada di sekolah, ada dalam masyarakat, ada dalam kehidupan bernegara, ada dalam kehidupan berjemaat. Ketika dia memimpin sebuah komunitas, ketika dia memimpin orang-orang, dia adalah pemimpin. Jadi pemimpin adalah sebutan untuk orang yang memimpin. Nah, yang harus kita pahami sekarang, apa maksud mengenal dan cerdas memilih pemimpin berdasarkan Matius 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Saudara, Matius adalah kitab Injil yang ditulis oleh penginjil Matius, salah seorang murid Yesus. Nama lain Matius adalah Lewi. Dia menulis kitab Injil ini tahun 60-an Masehi. Injil ini ditulis untuk orang percaya yang berlatar belakang agama Yahudi. Melalui kitab Injil ini, Matius mau meyakinkan orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias. Yesuslah juru selamat dunia. Yesuslah Mesias yang lama dinantikan oleh orang Yahudi. Nah, Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23 ini merupakan perikop, merupakan perikop yang berisi pengajaran Yesus dalam khotbahnya di bukit. Pengajaran ini sesungguhnya tidak berbicara tentang seorang pemimpin. Tidak, saudara sekalian. Pengajaran Yesus ini berisi peringatan kepada jemaat agar waspada, agar hati-hati berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Nah, untuk membedakan nabi palsu dengan nabi benar bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Karena nabi palsu, dia selalu berusaha menyamar sebagai nabi yang benar. Itu berarti nabi palsu selalu berusaha agar penampilan dirinya seperti nabi yang benar. Karena itu sulit sekali membedakan antara nabi yang palsu dan nabi yang benar. Nabi palsu dalam bahasa Yunani pseudo propheton. Artinya seorang yang di dalam nama Allah mengajar hal yang salah. Sekali lagi, seorang yang di dalam nama Allah mengajar hal yang salah. Atau seorang yang menggunakan nama Allah dalam pengajarannya, tetapi apa yang diajarkan tidak benar. Itu nabi palsu. Nabi adalah pemimpin bagi umat. Dia yang mengajar umat tentang kehendak Allah. Dia yang mengajarkan umat bagaimana melakukan kehendak Allah. Dia yang mengajarkan umat, memotivasi umat agar selalu berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Allah. Itulah nabi. Yang soal sekarang adalah adanya nabi palsu. Itu berarti kita sebagai jemaat
harus dapat mengenal, harus dapat membedakan mana nabi yang benar dan mana nabi yang palsu. Yesus mengajar kita, nabi yang palsu itu, pertama, dia menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya dia serigala yang buas, ya. Penampilannya seperti domba, ya. Karakternya, tutur katanya dibuat sedemikian rupa sama seperti domba. Tapi sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Yang kedua, kita dapat mengenal dia dari buahnya. Nah, untuk sebuah pohon sampai dia berbuah itu butuh waktu yang agak lama, ya. Kecuali ada pohon-pohon tertentu yang memang cepat berbuah. Jadi ada proses yang dilewati untuk bisa melihat sebuah pohon itu berbuah. Demikian halnya dengan seorang nabi. Apakah dia nabi yang benar ataukah dia nabi palsu? Nanti akan terlihat dari buahnya. Apakah buah yang dihasilkannya itu sesuai dengan kehendak Allah ataukah tidak? Yesus mengatakan bahwa dari buahnya lah kamu dapat mengenal nabi palsu. Yang ketiga, dari perbuatannya, ya, yang menyebut nama Tuhan belum tentu benar. Nabi palsu ini senang menyebut nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dalam nama Yesus, dia senang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Tetapi kelakuannya, perbuatannya tidak mencerminkan kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa yang Yesus ajarkan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita dalam hal memilih pemimpin. Dari kitab Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23, kita mendapatkan pelajaran bagaimana mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Saya mencatat 3 hal penting di sini dan harap ini diingat baik-baik, terutama yang nomor 3. Yang pertama, pemimpin yang baik itu tampil apa adanya, bersahaja, tidak ada kepalsuan di dalamnya, tulus adanya. Itu pemimpin yang benar. Antara kata dan tindakan itu sejalan. Yang kedua, pemimpin yang benar itu dapat terlihat dari buahnya. Selama ia hidup, apa yang telah dibuatnya, itu yang kita sebut rekam jejak. Jadi kita melihat apa yang telah dia buat selama ini. Di situ akan terlihat mana pemimpin yang benar dan mana yang tidak. Yang ketiga, pemimpin yang benar terlihat dari perbuatannya, bukan dari kata-katanya. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan agar waspada, hati-hati dengan orang yang lihai dalam berkata-kata. Tetapi dalam hal melakukan kehendak Tuhan, dia tidak terlihat. Sebaliknya, dia hanya piawai dalam berkata-kata, tetapi lemah dalam melakukan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa kita harus mengenal dan cerdas memilih pemimpin? Mengapa, saudara sekalian? Mengapa kita harus mengenal dan cerdas memilih pemimpin? Saudara, mengenal itu penting. Mengenal itu penting. Sebelum Anda mengambil keputusan, Anda harus kenal dulu. Bagaimana Anda bisa mengambil keputusan kalau Anda tidak kenal? Itu sama seperti orang ketika dia mau mengambil keputusan mau menikah atau tidak. Sebelum tiba pada keputusan itu, dia harus mengenal dengan baik, mengenal dengan benar orang yang akan dinikahinya. Demikian halnya dalam hal memilih pemimpin. Kita harus mengenal lebih dahulu. Mengenal dengan baik siapa yang akan kita pilih sebagai pemimpin. Jika kita tidak kenal, sulit bagi kita untuk mengambil keputusan. Nah, pemilih cerdas adalah orang yang mampu memilih dan memilah dengan bijak. Orang yang layak menduduki jabatan tertentu. Pemilih yang cerdas seperti itu. Dia bisa memilih dengan baik dan memilah mana orang yang pas, yang cocok untuk menduduki jabatan tertentu. Nah,
Jadi jelas kita harus mengenal dan cerdas memilih. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa kita harus mengenal dan cerdas memilih pemimpin. Dengan mengenal, kita beroleh kepastian dalam memilih pemimpin. Dengan kecerdasan, kita memilih orang yang pas, yang cocok, yang layak menduduki jabatan tertentu. Nah, pemimpin itu menentukan arah kemana kita berlayar. Dalam konteks bernegara, pemimpin itu menentukan kemana negara ini hendak dibawa. Karena itu, jangan salah memilih pemimpin. Kita harus mengenalnya dengan baik sebelum kita mengambil keputusan. Demikian saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana kita sebagai orang percaya atau warga gereja berperan aktif dalam menyukseskan pemilihan umum tahun 2024? Saudara, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat atau jemaat dalam pemilu, maka legitimasi pemilu menjadi semakin baik. Itu berarti setiap warga negara, termasuk di dalamnya warga jemaat, harus menggunakan hak pilihnya. Harus menggunakan hak pilihnya. Nah, kita sebagai warga gereja dapat berperan aktif. Bagaimana caranya? Atau apa peran aktif kita dalam menyukseskan pemilihan umum tahun 2024? Saya mencatat 4 hal penting di sini. Yang pertama, memotivasi warga jemaat menggunakan hak pilih dan datang ke TPS pada waktu pemungutan suara. Hak pilih itu harus kita gunakan dengan baik. Bila tiba saatnya kita datang ke TPS, kita harus melangkah ke sana dan menggunakan hak pilih kita dengan baik. Yang kedua, saling memotivasi warga jemaat atau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan biarkan situasi kondisi kacau. Kita harus memotivasi orang untuk datang ke tempat pemilihan dan memastikan situasi kondisinya aman, nyaman, tenteram. Ini adalah pesta demokrasi, jadi kita harus berpesta, kita harus menikmati pesta itu. Yang ketiga, memberi diri berperan aktif menjadi penyelenggara pemilihan umum, menjadi petugas PPS misalnya, KPPS, KPU, Panwas, Banwas, dan lain sebagainya. Yang keempat, memastikan penyelenggaraan pemilihan umum berjalan dengan baik, jujur, aman, dan bersahabat. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa catatan yang boleh saya berikan saat ini. Mintalah hikmat Tuhan agar Dia menolong kita untuk mendalami kebenaran firman-Nya dan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Semangat menjalani tahun 2024, Tuhan Yesus beserta kita.